Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gelombang bunyi part yang keempat, yaitu tentang contoh soal dari sumber bunyi, yaitu dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Simak terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah senar bermasa 20 gram yang panjangnya 1 meter ditegangkan dengan gaya 800 Newton. Tentukan frekuensi nada dasar dan nada atas ketiga. Jadi di sini ini senar ya atau dawai. Kita data dulu yang diketahui bermasa M 20 gram. Kita jadikan kilogram langsung ya, jadikan SI berarti 0,02 atau kita jadikan bentuk baku 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Panjangnya 1 meter, berarti L-nya 1 meter. Ditegangkan dengan gaya F 800 Newton. Kita disuruh mencari frekuensi nada dasar, berarti itu F0. Dan nada atas ketiga, berarti F3. Nah, di sini kita disuruh menghitung frekuensinya dawai ini ya. Jadi rumusnya, kalau dawai kan Fn sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Tapi V-nya masih belum tahu. Ya, V harus dicari pakai rumusnya percobaan Melde. Di sini yang diketahui ada M, ada L, ada F. Berarti kita pakai yang rumus V sama dengan akar F kali L per M. Oke, jadi sama dengan akar F-nya 800, L-nya 1, per M-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, di sini 800 dicoret sama 2, jadi 400 ya di atas ya. 400 dikali 10 pangkat min 2, berarti dikali 100. Jadi 4, nolnya ada 4, 40.000. Berarti akar 40.000 itu 200 meter per sekon. Nah, V-nya sudah dapat, kita masukkan ke rumusnya Fn ya. Ingat, rumusnya Fn sama dengan N plus 1 per 2L dikali V. Nah, kita cari yang frekuensi nada dasar. F0 sama dengan, kalau nada dasar kan N-nya 0, berarti 0 plus 1 per 2 kali L. L-nya 1 meter ya, 1 dikali V. V-nya 200. 2 dan 200 dicoret 100. Jadi di sini tinggal 1 per 1 ya, sudah 1. Artinya F0-nya itu sama dengan 100 Hz. Jadi kita dapatkan frekuensi nada dasar dari senar atau dawai tersebut adalah 100 Hz. Kemudian frekuensi nada atas ketiga. Sama kita masukkan sekarang F tapi N-nya 3 sekarang, F3 berarti. Sama dengan 3 plus 1 per 2L, 2 kali 1 kali 200. 2 dan 200 dicoret 100. Berarti F3 sama dengan 3 plus 1 kan 4. 4 kali 100, 400 Hz. Berarti kita dapatkan frekuensi nada atas ketiga dari dawai sebesar 400 Hz. Kita ke contoh soal berikutnya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan frekuensi nada dasar dan frekuensi nada harmonik kedua untuk A. Pipa organa terbuka yang panjangnya 68 cm dan B. Pipa organa tertutup yang panjangnya 17 cm. Oke, kita data dulu yang diketahui. Cepat rambat bunyi di udara itu digunakan untuk V-nya pipa organa ya, baik terbuka maupun tertutup. Jadi di sini V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Terus di sini kita disuruh mencari frekuensi nada dasar. Jadi nada dasar itu F0. Ya, F0-nya berapa? Dan nada harmonik kedua, hati-hati. Nada harmonik kedua bukan N-nya 2, tapi nada harmonik kedua adalah nada atas pertama. Jadi N-nya 1 atau F1-nya ini berapa? Dari masing-masing pipa organa terbuka dan tertutup ini. Oke? Jadi kita jawab soal A ya. Soal A ini kan pipa organa terbuka, L-nya panjangnya 68 cm atau kita jadikan meter 0,68 meter. Nah, rumus dari pipa organa terbuka itu sama seperti dawai, yaitu Fn sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Oke, kita cari F0 sama F1-nya. F0 berarti kan 0 plus 1 per 2 kali L. 2 kali 0,68 kali V, V-nya 340. Dibagi 34 aja ya. Ini 10, ini dibagi 34, 0,02. Coret lagi, 10 sama 2, 5. Oke, jadi F0-nya kita dapatkan 0 plus 1 kan 1. 1 kali 5, 5. 5 dibagi 0,02 artinya 5 dikali 50 atau 250 Hz.
Oke, selanjutnya kita cari F1. F1 berarti langsung masuk rumus. N plus 1 berarti 1 plus 1 per 2L, 2 kali 0,68 kali V. V-nya 340. Kita bagi 34 lagi. Ini jadi 10, yang ini jadi 0,02. Oke, 10 dan 2 dicoret lagi jadi 5. Jadi di sini F1 sama dengan 1 plus 1 kan 2. 2 kali 5, 10. 10 dibagi 0,02 artinya 10 kali 50 atau 500 Hz. Artinya di sini kita dapatkan jawaban soal A. Frekuensi nada dasar untuk pipa organa terbuka adalah 250 Hz dan frekuensi nada harmonik kedua adalah 500 Hz. Oke, kita ke soal B, pipa organa tertutup. Jadi di sini soal B, L sama dengan 17 cm, berarti 0,17 meter. Oke. Lalu Fn untuk pipa organa tertutup itu rumusnya 2N plus 1 per 4L dikali V, ya kan? Kita masukkan F0, nada dasar dulu. Berarti 2 kali 0 plus 1 per 4L, 4 kali 0,17 dikali 340. Kita bagi 17 saja ya. Kalau ini dibagi 17, 20 berarti. Ini bagi 17, 0,01. 20 sama 4 dicoret lagi, jadi 5. Oke, jadi F0 sama dengan yang atas kan 2 kali 0 plus 1 ya 1 ya. 1 kali 5 ya 5. 5 dibagi 0,01. 5 kali 100, 500 Hz. Berikutnya F1, nada harmonik kedua kan N-nya sama dengan 1. F1 berarti sama dengan 2 kali 1 plus 1, kan 2N plus 1 ya, per 4L, 4 kali 0,17 kali V, 340. Kita bagi 17, coret 20, coret 0,01, 20 dan 4 dicoret 5. Berarti sama dengan 2 kali 1 plus 1, 3. 3 kali 5, 15. Bagi 0,01. 15 kali 100. Berarti F1-nya 1500 Hz. Oke, kita dapatkan jawaban soal B. Frekuensi nada dasar pipa organa tertutup adalah 500 Hz, sedangkan frekuensi nada harmonik keduanya adalah 1500 Hz. Contoh soal berikutnya. Pada percobaan Melde menggunakan dawai dan beban dengan massa 200 gram, ternyata pada dawai terjadi 7 simpul dan 6 perut. Jika pada percobaan yang kedua dengan dawai yang sama, tetapi massa beban diubah dengan frekuensi getar vibrator yang sama, pada dawai terjadi 4 simpul dan 3 perut. Tentukan massa beban pada percobaan kedua. Jadi di sini ceritanya ada 2 percobaan ya. Percobaan yang pertama itu menggunakan beban dengan massa 200 gram. Nah, hati-hati di sini. Massa 200 gram ini bukan massanya dawai, tapi massa beban. Berarti jangan kalian masukkan M yang akar FL per M itu. Karena FL per M itu M adalah massanya dawai. Nah, terus massa ini kan sebagai beban. Berarti dia menyebabkan gaya tegangan. Ya, sebesar F. F-nya apa? Ya, sebesar W berat beban itu. Ya, jadi karena F sama dengan W, maka F-nya di sini sama dengan W-nya beban. Atau kalau misalkan gravitasinya 10, berarti di sini kan massanya 0,2 kg ya. 0,2 kali 10 berarti F-nya 2 Newton. Hati-hati ya. Ternyata pada dawai terjadi 7 simpul dan 6 perut. Kita coba gambar 7 simpul dan 6 perut itu seperti apa. Jadi ini kan simpul itu disetimbang ya. Terus ini simpul sudah 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kembali gelombang pantulnya berarti seperti ini. Nah, coba kita hitung. Simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Perutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 simpul, 6 perut. Kita lihat di sini berapa lambda ini. Kalau 1 lambda kan sini sampai sini. Ini 1, ini 2, ini 3. Oh, ternyata 3 lambda. Artinya panjang dawai sebesar L ini, L sama dengan 3 lambda. Atau lambda sama dengan sepertiga L. Lambda di sini lambda yang pertama gitu ya, pada percobaan pertama. Lambda pada percobaan pertama sepertiga L. L itu panjang dawai. Oke, sekarang kita ke percobaan kedua. Percobaan kedua dengan dawai yang sama, tapi massa beban diubah. Nah, massa beban diubah berarti F-nya di sini bukan 2 Newton lagi. Tadi di sini F1, berarti sekarang ini F2. F2-nya bukan 2 Newton, tapi kan di sini justru ditanyakan massa beban pada percobaan kedua, misalkan M2. Artinya kalau massanya M2, maka F2-nya ya M2 kali 10, kan sama dengan W atau M kali G, berarti 10 M2, gitu aja. Nah, pada percobaan kedua ini terbentuk
4 simpul 3 perut. Berarti simpul di tengah ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Terus kembali. Nah, seperti ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 simpul. 1, 2, 3. 3 perut. Betul ya. 4 simpul 3 perut. Kalau 4 simpul 3 perut ini berapa lambda ini? Ini sampai sini 1. Terus ini cuma bukit aja. Berarti setengah. Artinya 3/2 lambda. Atau L sama dengan 3/2 lambda. Berarti lambda atau lambda 2 ya sama dengan 2/3 L. Oke? Kalau sudah, kita pakai cara bagi rumus ya. Rumus apa yang dibagi? Ya, rumusnya percobaan Melde. Rumus percobaan Melde yang kita pakai adalah rumus yang V sama dengan akar F per mu ya. Mu-nya sama karena percobaan 1 dan percobaan 2 menggunakan dawai yang sama. Berarti mu1 sama dengan mu2 atau sama dengan mu. Nanti mu-nya kecoret, gitu aja anggapannya. Jadi di sini kita pakai cara bagi rumus. V sama dengan akar F per mu. Jadi di sini tanda sama dengannya saya hapus. Terus saya ubah jadi V1 per yang bawah V2. V pada percobaan kedua. Sama dengan akar F1 per mu1 per akar F2 per mu2. Oke? Terus tadi mu-nya kan sama ya. Jadi di sini mu1 dan mu2 bisa dicoret. Terus di ruas kiri V1 dan V2 kita pecah. Ya, kita pecah menjadi lambda kali F. F frekuensi ya. Jadi di sini lambda 1 kali F1 per lambda 2 kali F2 sama dengan yang kanan kan mu-nya sudah nggak ada. Jadi tinggal akar F1 per akar F2. Atau kita jadikan satu, akar F1 per F2. Di akar F1 per F2-nya langsung kita masukkan. F1-nya 2 Newton kan? Berarti 2. F2-nya 10 M2. 10 M2. Oke, di sini kita masukkan lambda 1-nya 1/3 L. Dikali F1-nya gimana ini? F1-nya di sini diketahui frekuensi getar vibrator sama. Artinya F1 juga sama dengan F2. Sama dengan F. Artinya F1 dan F2 boleh dicoret. Sehingga di ruas kiri tinggal lambda 1 per lambda 2. Lambda 1-nya 1/3 L. Per lambda 2-nya 2/3 L. Sama dengan yang di kanan 2 dan 10 dicoret. Jadi tinggal akar atasnya 1 ya. 1 per 5 M2. Oke, L dan L dicoret. Per 3 sama per 3 juga dicoret. Jadi tinggal 1/2 atau setengah. Kemudian kita kuadratkan untuk menghilangkan akar. Jadi ruas kiri dikuadratkan 1/4, ruas kanan akarnya hilang 1/5 M2. Oke, kita lanjutkan ke sini, kita kali silang, berarti 5 M2 sama dengan 4. Jadi M2-nya sama dengan 4/5 atau kita jadikan desimal 0,8 satuannya kilogram. Jadi kita dapatkan massa beban pada percobaan kedua adalah 0,8 kilogram. Contoh soal berikutnya, pipa organa terbuka memiliki panjang gelombang nada atas ketiga sebesar X. Sedangkan pada pipa organa tertutup memiliki panjang gelombang nada atas kedua sebesar Y. Jika kedua pipa organa panjangnya sama, tentukan perbandingan X dan Y. Di sini ada dua macam pipa organa ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kita kasih kode aja, yang terbuka itu B, yang tertutup itu T, gitu ya. Jadi di sini panjang gelombang nada atas ketiga, berarti lambda 3, lambda 3-nya yang B, lambda 3B itu sama dengan X. Terus pada pipa organa tertutup, panjang gelombang nada atas kedua, berarti lambda 2 tertutup, lambda 2T sama dengan Y. Jika kedua pipa organa panjangnya sama, LB sama dengan LT atau sama dengan L, tentukan perbandingan X dan Y. X banding Y ini sama dengan berapa? Oke? Kita pakai cara bagi rumus. Yang dibagi rumusnya apa? Ya lambda 3B sama lambda 2T ini. Karena kan kita mau mencari perbandingannya X dan Y. Jadi sebelumnya kita buat dulu rumusnya lambda N untuk pipa organa terbuka. Rumusnya apa? Lambda N untuk pipa organa terbuka rumusnya adalah 2L per N plus 1. L-nya ini kita kasih keterangan LB. Lalu, yang lambda N-nya yang punya tertutup itu 4L per 2N plus 1. L-nya kita kasih LT. Lalu kedua rumus ini kita bagi. Tanda sama dengannya kita hapus. Menjadi lambda NB per lambda NT sama dengan, ini di per 2LB per N plus 1 per 4LT per 2N plus 1. Oke, kita masukkan lambda NB-nya, N-nya kita masukkan 3. Jadi lambda 3B. Per lambda NT-nya kita masukkan 2 N-nya, berarti lambda 2T, lambda 2 yang tertutup. Sama dengan yang atas, N-nya kita masukkan 3.
Di sini 2 LB. LB itu kan sama dengan LT ya, atau sama dengan L. Per N plus 1, berarti 3 plus 1. Per lagi 4 LT. LT juga L per 2N plus 1. 2 kali N-nya sekarang 2. Hati-hati. Kalau yang atas tadi yang terbuka, N-nya sama dengan 3. Sekarang N-nya sama dengan 2. Plus 1. Lalu kita coret-coret. L dan L dicoret. 2 dan 4 jadi 2 di bawah. Berarti di sini lambda 3B itu kan X. Per lambda 2T itu kan Y. Sama dengan yang atas ini kan 1 per 3 plus 1 atau seperempat. Kita tulis seperempat biasa di sini. Lalu yang bawah kita kali balik ya. Kita kali balik ini kan 2 per 2 kali 2 plus 1 itu kan 5. 2 per 5 atau kita balik menjadi 5 per 2. Berarti sama dengan 5 per 8. X per Y sama dengan 5 per 8. Artinya kita dapatkan X banding Y adalah 5 banding 8. Oke, jadi kita dapatkan perbandingan X dan Y adalah 5 banding 8. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.